Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah. Pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada minggu yang lalu atau pada kajian kita sebelumnya kita telah kaji hadis yang kedua berkaitan dengan iman, Islam, ihsan dan alamatus sa'ah. Hadis yang cukup panjang daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang menjelaskan pada waktu dan di saat ketika beliau bersama dengan para sahabat lainnya duduk dan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal, bersih pakaiannya, rapi rambutnya, duduk di hadapan Rasul dengan sopan, duduk di hadapan Rasul, lalu kemudian disempukkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, kemudian dijawab. Bertanya tentang iman, kemudian dijawab. Bertanya tentang ihsan, kemudian pun juga dijawab. Setiap jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkan dengan ucapan sadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Lalu kata Umar, ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Hingga pada akhir hadis yang berbicara tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kapan kiamat itu tiba, di antaranya antalidal amma rabbataha, banyaknya budak yang melahirkan tuannya. Makna daripada ungkapan ini, kata ulama, bukan dengan makna yang sebenarnya, akan tetapi kinayah an kasrati uquqil walidain, ungkapan yang mengisyaratkan bahwa masanya tiba nanti atau pada suatu saat nantinya akan tiba di mana banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Lalu kemudian yatatawaluna fil bunyan, ini lagi-lagi kata ulama tidaklah dengan makna yang sebenarnya, akan tetapi maknanya adalah suatu perkara yang perkara itu dibebankan atau diamanatkan atau diberikan kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Bila suatu perkara itu disandarkan kepada orang yang bukan ahli di bidangnya, maka tunggulah, kata Rasul, akan kehancurannya. Bukan ahli di bidang agama, tapi ngurus agama hancur. Bukan ahli di bidang politik, tapi ngurus politik pun akan berbahaya. Bukan ahli di bidang ekonomi, ngurus ekonomi akan melarat kita semua dan lain sebagainya. Maka hendaklah segala sesuatu itu diberikan kepercayaan untuk mengurusnya mereka yang memang ahli di bidangnya. Kalau itu yang terjadi, Pak, insya Allah kita akan bahagia. Baik, ini hadis yang kedua telah kita sampaikan dan juga kita kaji beberapa hikmah yang kita bisa petik dan ambil daripadanya. Kita coba untuk melanjutkan hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi-lagi daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khams, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
kita coba untuk mengkaji hadis ini. Hadis yang kalau kita lihat apa-apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam ini adalah merupakan rukun Islam. Yang kita kenal ada 5. Syahadat yang pertama dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian yang kedua mendirikan salat. Lalu kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat. Lalu kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, 5 yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mesti tentunya untuk kita terapkan dan kita amalkan. Kalimat ataupun rukun yang pertama, dibangunnya Islam atas dasar 5 perkara, dan yang pertama pada urutan di atas di antara yang lain adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Lihat, ini keimanan, ini tauhid. Maka kalau kita kaji dan kita lihat dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa, kata Allah, yang berbuat kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah akan berikan kehidupan yang baik baginya, dan Allah akan berikan balasan pahala dan ganjaran atas apa yang dilakukannya. Atas dasar ayat ini ulama menyebutkan dan menjelaskan bahwa syaratul qubul, syarat suatu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan bernilai dan akan dapat catatan ibadah di sisi Allah bila mana amalan dan ibadah itu atas dasar iman kepada Allah. Maka kita sampaikan dan kita pernah kaji hadis yang berkaitan dengan suatu amalan yang bila mana dilakukan oleh seorang muslim, begitu juga dengan suatu amalan yang dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam. Mereka yang beragama Islam, kita yang beriman kepada Allah, ketika melakukan amalan kebaikan, ketika kita melakukan ketaatan, niscaya pahala dan ganjarannya Allah akan berikan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Bahkan di akhirat itu lebih banyak, yudakhar, ditabungkan. Jadi kalau dengan mereka yang tidak beragama Islam, dengan mereka yang tidak beriman, lalu kemudian melakukan kebaikan, dan kita bisa lihat dan saksikan, tidak sedikit di antara mereka yang tidak beriman ikut serta dalam melakukan kebaikan. Kepedulian mereka terhadap kaum du'afa, kepedulian mereka terhadap para masakin, kepedulian mereka terhadap anak-anak yatim, kepedulian mereka terhadap kemaslahatan amah, kepentingan ataupun kemaslahatan umum, ikut serta dalam memberikan bantuan-bantuan dan lain sebagainya, dan ini adalah satu kebaikan. Akankah dengan kebaikan yang mereka lakukan lalu kemudian sia-sia begitu saja tanpa ada mendapatkan balasan? Jawabannya tetap mereka akan mendapatkan balasan, hanya saja balasan yang mereka dapatkan adalah balasan duniawi, bukan dengan balasan ukhrawi. Jadi orang non-muslim beramal kebaikan, melakukan suatu kebaikan, membantu orang fakir, ikut serta membantu orang-orang lemah, tetap dia punya nilai di sisi Allah. Allah tidak sia-siakan amalannya, tetapi Allah hanya balas kebaikan yang mereka lakukan di saat ketika hidup di dunia semata-mata. Jadi kalau sama-sama mendapatkan balasan, kita boleh tamsilkan, kita boleh perumpamakan, masing-masing dapat bayaran atau upah 100.000. Bagi kita umat Islam, ketika ketaatan kita lakukan karena kita beriman kepada Allah, yang 100.000 itu tadi paling-paling 25.000 kita dapatkan terima atau kita terima semasa hidup kita di dunia, yang 75.000-nya Allah tangguhkan di akhirat nantinya.
Tapi mereka yang tidak beriman dengan kebaikan yang mereka lakukan, Allah juga berikan balasan. Anggap 100.000 sama. Namun yang 100.000 ini semuanya Allah atau secara keseluruhan Allah berikan semasa hidup di dunianya. Sehingga kelak di akhirat dia sudah tidak punya catatan kebaikan, dia sudah tidak punya hak untuk menuntut atau meminta balasan atas kebaikan yang ia lakukan. Maka kehidupan duniawi mereka lebih unggul daripada kita orang-orang yang beriman. Maka jangan kita merasa sedih karenanya. Kenapa kita sudahlah beribadah ngaji siang malam, dengan kita malam bangun di saat orang tidur pulasnya, dengan pulasnya bermunajat kita mengangkat kedua belah telapak tangan. Bukankah pada thuluthul akhir minal lail, sepertiga akhir malam, dijanjikan doa kita akan Allah ijabahkan, doa kita akan Allah perkenankan. Tapi saat ketika kita bermohon, ketika kita meminta, toh juga belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ekonomi masih susah, kehidupan dunia masih dalam keadaan tidak menentu dan lain sebagainya. Mana janji Allah? Awas, jangan keliru kita. Allah mungkin ingin yang kita mesti dapatkan, Allah tangguhkan. Kenapa? Dalam kitab Al-Hikam disebutkan dan dijelaskan. Karena Allah tidak ingin memberikan balasan untuk kita yang beriman dengan hanya balasan di dunia yang sifatnya hanya sebentar. Berapa lama kita hidup di dunia? Kalau dalam hadis Rasul katakan, dalam hadis kurang lebih maknanya, Allah tidak akan menerima apapun alasan bagi mereka yang Allah tangguhkan umur sampai 60 tahun. Hingga ia juga tidak mau beramal, hingga ia juga tidak mau bermohon ampun dan bertobat kepada Allah. 60 tahun. Maka dalam riwayat lain yang kita pernah temukan, umur umat Rasulullah kisaran 60 sampai 70-an. Karena Rasul sendiri 63 sekian. 60 sampai, ini yang terbanyak. Kalaupun ada lebih daripada 70, bonus. Kalaupun ada lebih daripada 70 sampai 80, 90, bahkan 100, itu sedikit, bahkan 1 dibandingkan sekian. Tapi yang terbanyak usia umat Rasulullah kisaran 60 sampai 70. Maknanya tidak lama. Tidak lama kita hidup di dunia. Kalau sekiranya Allah berikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan secara keseluruhan di dunia, berapa lama kita bisa menikmatinya? Tidak lama. Sirna, karena kita meninggal. Dan kalau sudah kita meninggal, kita pernah sampaikan, tidak akan ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Yatba'ul mayyit thalatha, kata Rasul dalam hadis, 3 yang akan mengantarkan kita, yarji itnani, 2 akan kembali, ahluhu wa maluhu, yaitu siapa? Ahluhu, keluarganya, dan juga dengan hartanya tinggal. Bahkan kita pernah sampaikan, belum lagi mati sudah dilapasi semuanyaan harta yang ada pada tubuh kita. Gelang dilepas, kalung dilepas, cincin dilepas, arloji dilepas, semua. Padahal belum meninggal kita. Baru dirawat di rumah sakit, semua lepas. Tak ada lagi yang melekat pada tubuh kita. Kosong semuanya. Maka sebelumnya, Masya Allah, gelangnya sampai hitungan berapa keroncongnya. Dan itu tidak cukup hanya di kanan, bahkan di kirinya. Cincinnya tidak hanya di kanan, juga di kiri. Itu pun tidak hanya 1 jari, sampai 2 sampai 3 jari. Bayangkan. Kalung sedemikian rupa, semua perhiasan kekayaan yang ia punya, ia pakai. Tapi ketika saat sakit, dirawat di rumah sakit, semua lepas. Tidak kuasa kita untuk menolak. Tidak ada kita kuasa untuk jangan dilepas, tidak ada. Diam kita. Nauzubillah. Lalu apa yang kita bisa bawa? Amal. Amal saja. Amal yang kita bisa bawa, amal yang akan menemani kita. Nah, kalau dengan kenikmatan yang Allah berikan untuk kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara, Allah tidak menginginkan itu diberikan kepada kekasihnya. Allah tidak ingin memberikan balasan kepada kita yang beriman hanya bersifat sebentar, untuk tidak selama-lamanya. Yang Allah inginkan bagaimana kenikmatan itu bisa dirasakan untuk selama-lamanya, dan itu di mana? Akhirat. Maka Allah tangguhkan.
Ini yang pertama. Dan yang kedua kita pernah sampaikan berdasarkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang ada di dalam surga, kenikmatan yang Allah berikan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, tidak ada bandingannya. Dalam hadis yang kita pernah sampaikan, ada orang yang Allah berikan kelapangan hidup di dunianya, tidak pernah merasakan kesusahan, tapi di akhirat Allah celupkan sejenak saja untuk masuk ke dalam api neraka, lalu Allah keluarkan. Ditanya, pernah tidak kamu hidup susah? Saya ulangi, pernah tidak kamu hidup senang? Jawabannya tidak pernah. Padahal senang senantiasa hidup di dunia, segalanya punya, tidak pernah melarat, tidak pernah susah, semua ada. Tapi ketika menikmat, ketika merasakan azab siksa neraka, siksa dan azab api neraka, seketika kenikmatan yang pernah ia dapatkan dan yang ia pernah rasakan sirna karena saking dahsyatnya siksa azab neraka. Tapi sebaliknya, ada orang yang susah hidupnya, tidak pernah nyaman, tidak pernah senang. Semuanya susah. Dalam kehidupan pribadinya susah, dalam kehidupan berumah tangga susah, semua susah, tidak pernah tenang. Selalu dapat ujian dan cobaan, ujian kemiskinan, ujian macam-macam. Tapi ketika di yaumil kiamah Allah masukkan sekejap saja di dalam surga, lalu Allah tanyakan, pernah hidup susah apa tidak? Jawabannya tidak. Bayangkan dahsyatnya nikmat surga, sedetik saja kita merasakan, dapat dan mampu menghilangkan kenangan kesusahan yang berkepanjangan. Begitu dahsyatnya. Tapi kalau di dunia, nikmat sebesar apapun itu tidak bisa menghilangkan ingatan kita, kenangan kita dengan kesusahan yang kita pernah rasakan. Dan ini sering kita temukan. Allah berikan nikmat yang cukup bahkan berlebih pada seorang, lalu kemudian kita katakan, bah nyaman hidup segini, apa-apa nyaman, hendak menukar ini kawa, hendak menukar itu bisa, punya rumah, punya toko, punya tanah, punya rumah kontrakan, punya kendaraan, mobil roda 2, roda 4, bahkan dengan berbagai macam jenisnya, bah pokoknya nyaman tuh Bang. Apa jawabannya? Ya wayah ini alhamdulillah, tapi bahari pun susah. Lihat, bahari susah. Artinya dia masih mengingat kenangan-kenangan susah yang pernah ia rasakan, sekalipun kenikmatan yang ia sudah dapatkan. Tapi nikmat dunia tidak mampu dan tidak bisa menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Berarti nikmat dunia tidak seberapa. Nah ini yang Allah tidak inginkan, makanya Allah tangguhkan. Nanti kata Allah, bagi kita yang beriman, Allah akan berikan kenikmatan mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihatkan sebelumnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengarkan nikmatnya, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak bisa terbayangkan, yaitu surga dengan segala macam bentuk kenikmatan. Maka ditangguhkan. Bagi mereka yang tidak beriman, Allah berikan di dunia. Maka penting syahadat, kalimat tauhid, yang menyatakan kalau kita beriman kepada Allah. Sebab inilah yang akan menentukan amalan kita. Bernilai atau tidak bernilainya, itu adalah iman. Maka poin yang pertama dalam hadis disebutkan, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Konsekuensinya ketika kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya, harus tunduk. Tunduk dengan siapa? Dengan Allah. Siapa yang kita harus patuhi? Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, maknanya ia taat kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk ikut dengan Rasulullah. Lihat dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar, maksudnya mereka, kita benar-benar cinta kepada Allah, apa yang Allah perintahkan, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Mutaba'atun Nabi, mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya dengan ketaatan kita kepada Rasul adalah merupakan ketaatan kita kepada Allah.
Kenapa? Karena Allah yang perintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Nah, saya teringat kalau ungkapan yang seperti ini, ada orang yang enggan menerima hadis sebagai dasar pengambilan hukum atau dasar hukum dalam agama kita. Mereka katakan cukup Al-Quran saja, tidak perlu hadis. Kenapa? Karena Al-Quran sudah sempurna. Bukankah Al-Quran sudah sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kenapa kita harus kembali dan merujuk kepada hadis? Al-Quran dipeliharakan, dijagakan oleh Allah. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang menurunkan, kami pula yang menjaganya, kami pula yang memeliharanya. Aman daripada tahrifat, aman daripada penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dan penggantian-penggantian ayat, karena Allah yang jaga. Hadis tadwinuh, pembukuannya dibukukan ba'da wafati Rasulullah mi'ata am, 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Maka tidak menutup kemungkinan di situ banyak pemalsuan, tidak menutup kemungkinan di situ banyak kerancuan dan lain sebagainya. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum, tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Maka tidak perlu untuk kita rujuk kepada hadis, cukup kepada Al-Quran. Ini paham yang keliru. Hati-hati, seakan-akan benar mengajak kita kembali kepada Quran, seakan-akan benar mengajak kita kembali kepada Allah. Tapi untuk mentaati Allah, saya ulangi, kalau hanya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pegangan hidup kita dan tidak menjadikan hadis sebagai pegangan untuk yang nomor atau untuk urutan yang kedua, itu maknanya kita tidak taat kepada Allah. Mereka mengatakan ahlul Quran, ini paham ingkar sunnah, ini paham Pak, Bu, ini paham orientalis, orang Yahudi yang mengkaji Islam lalu kemudian ingin merusak umat Islam dari dalam. Ia ingin menyesatkan pemahaman Islam, pemahaman umat Islam terhadap Islam. Ia ingin membuat umat Islam ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Jadi orang-orang munafik mengkaji Islam bukan untuk diamalkan dan diterapkan, tapi untuk dikaji dan dicari celah mana yang bisa untuk menyesatkan umat Islam. Nah, ini yang berbahaya. Ini paham ingkar sunnah, dan ini jelas keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak menjadikan hadis sebagai dasar pegangan yang kedua setelah Al-Quran. Walaupun mereka menyatakan diri mereka, kelompok mereka, sebagai ahlul Quran. Kami adalah ahlul Quran. Kenapa? Kami jadikan Quran sebagai pedoman, lalu hadis kami nafikan. Nah, orang yang menafikan hadis berarti tidak paham. Saya ulangi, orang yang menafikan hadis dan yang tidak mau menjadikan hadis sebagai dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Lihat dalam Al-Quran, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, Allah perintahkan taat kepada Allah, wa ati'ur rasul. Lihat, Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Maknanya kita jadikan Al-Quran, hadis sebagai pegangan setelah Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kita berselisih paham terhadap suatu perkara, faruddu, kembalikan, kata Allah. Kemana kita kembalikan? Ilallahi war Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Ilallah Al-Quran, war Rasul hadis. Jadi kalau kita tidak mau menjadikan hadis sebagai dasar dalam hukum agama kita, hanya kepada rujuk Al-Quran, hanya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan, itu maknanya ia tidak mentaati Allah, karena Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Nah, ini satu hal yang harus dijadikan sebagai landasan kita dalam beramal. Jangan sampai kita beramal, tapi amalan kita tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Lihat dalam Al-Quran, saya lupa juz yang keberapa, yang menjelaskan tentang mereka yang keluar daripada Islam. Faqad habita amalu. Coba dahsyatnya, ketika orang yang tadinya asalnya kafir, tidak beriman, lalu kemudian masuk Islam, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
Muhammad adalah utusannya, faqad hadama qablah. Islam yahdum ma qablah. Islam menghanguskan apa yang sebelumnya. Artinya semua apa yang telah ia perbuat semasa kekafirannya, Allah ampunkan dengan keislamannya. Allah ampunkan dengan keimanannya. Insya Allah. Luar biasa. Tapi ingat, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, sholat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, saat ketika kita beriman kepada Allah, akan tetapi namun kemudian na'udzubillah, thumma na'udzubillah, keluar kita daripada Islam, murtad kita, faqad habita amalu. Semua yang kita telah perbuat, baik dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, menjadi hangus seketika, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Ini yang membuat menjadi tidak bernilai amalan yang sudah banyak kita lakukan. Itu apa? Iman. Maka keimanan ini harus dipertahankan, harus kita jaga baik-baik. Lihat hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kaitkan dengan hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul, tidaklah seorang itu dinyatakan ia beriman dengan iman yang sempurna, hatta akun ahabba ilaihi, hingga ia lebih mencintai aku daripada ia cinta kepada orang tuanya, daripada ia cinta kepada anaknya, dan kepada siapa saja. Saya temukan penjelasan daripada para ulama, kenapa kok Rasul yang harus diutamakan untuk kita lebih cintai ketimbang dengan yang lainnya. Orang tua sekalipun, diri kita sekalipun, atau orang-orang yang berjasa dengan kita. Orang tua kita melahirkan kita, lalu orang tua kita mendidik kita, disekolahkannya kita, dibinanya kita, diajarkannya kita, sehingga kita mampu dan punya banyak ilmu, bahkan sukses dunia dan akhiratnya. Banyak orang yang berjasa dengan keberhasilan kita, tetapi kecintaan kita kepada mereka tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena yang membuat kita beriman itu adalah perjuangan Rasulullah, kata beliau. Apa artinya kita sukses di dunia, punya segala-galanya, harta, dihormati, disegani, dimuliakan, didengar kata-katanya, diberikan penghormatan sedemikian rupa, tapi kalau kita tidak beriman, tidak ada nilainya. Dan yang membuat kita bisa beriman dan hari ini kita bisa beribadah, ini perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada Rasul harus di atas segala-galanya. Kenapa? Iman itu yang utama. Maka ini yang harus dipertahankan, lagi-lagi harus kita pertahankan dan kita jaga. Jangan sampai kita menjual keimanan kita hanya untuk dunia yang hanya bersifat sementara. Banyak dari antara saudara kita yang kadang-kadang sebab karena kefakiran, sebab karena kemiskinan, miskin iman bukan hanya miskin akan harta, miskin iman. Kemudian ia gadaikan imannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, naudzubillah. Termasuk juga dengan anak-anak kita yang harus kita jaga dan kita pelihara. Lihat doa yang kita mohonkan kepada Allah. Dari 10 yang kita mohonkan, apa di urutan yang pertama? Doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. 10 hal yang kita mohon kepada Allah. Dari 10 hal yang kita mohonkan kepada Allah, lihat urutan yang pertama apa? Agama. Kita minta keselamatan agama, keimanan kita. Baru yang lainnya. Karena yang lain ini akan ngekor dengan yang pertama. Kalau yang pertama sudah kita tidak punya, iman kita sudah tidak ada nilainya yang kita lakukan semua. Nauzubillah. Karena ini kunci surga. Maka dalam hadis yang lain yang kita pernah temukan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang beriman dengan mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, artinya dia beriman, dakhala al-jannah, maka masuk ia ke dalam surga. Kuncinya surga iman.
Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan, oh seorang itu masuk ke dalam surga bukan karena agamanya, bukan karena keimanannya, bukan masalah iman atau tidaknya, tapi karena perbuatannya. Kalau dia baik sekalipun dia tidak beriman kepada yang maha kuasa, sekalipun dia tidak beragama Islam, tetap mendapatkan surga. Kita tanyakan surga yang mana? Yang punya surga hanya Allah. Dan menurut di sisi Allah, agama yang paling benar adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala min. Orang yang mencari dan menjadikan selain daripada Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Kelak pada yaumul qiyamah termasuk orang yang merugi. Jadi kalau dianggap atau dinyatakan juga akan mendapatkan surga, kita pertanyakan surga yang siapa? Surga yang mana? Surga milik siapa? Yang hari itu hanya ada dua, pertama surga dan yang kedua neraka, dan ini adalah Allah yang menciptakannya. Maka kalau surganya Allah yang kita ingin masuk ke dalamnya, harus beriman. Ini syaratnya. Lain kalau surganya Dajjal. Karena akhir zaman banyak hadis-hadis yang menceritakan kemampuan Dajjal yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia. Kemampuan sihirnya yang luar biasa, sehingga tidak sedikit orang yang murtad karenanya, na'udzubillah, yang menjadi pengikutnya. Maka Rasul ajarkan kita untuk tidak lepas dengan doa. Satu diantaranya apa? Setiap selesai, sebelum salam, di dalam ketika kita sholat, jangan abaikan ini doa. Jangan lupakan, jangan tidak diamalkan. Berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rasulullah berlindung. Jadi kalau Rasul saja berlindung, kenapa kita kada? Rasul saja berlindung, Pak. Rasul saja berdoa dan bermohon kepada Allah, karena fitnah terbesar satu di antaranya adalah fitnah Dajjal. Maka banyak riwayat yang menyebutkan dan mengisahkan, dan satu di antara amalannya doa ini kita baca dan kita amalkan. Sebab tiada ada satu kampung, tiada ada satu kota pun yang tidak dilewati, yang tidak dimasuki oleh Dajjal, kecuali hanya 2 kalau tidak khilaf. Yang pertama adalah Makkah dan yang kedua Madinah. Berarti kayak apa kita untuk menghindari, untuk menyelamatkan diri kita dari kejahatannya, dari sihirnya, dari daya sihirnya. Nah, ini satu di antaranya doa. Dan yang kedua, hadis menyebutkan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi amalkan setiap Jumat baca surah Al-Kahfi. Sebelum kita menanti khatib naik mimbar, sempatkan. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, sempatkan buka Al-Quran. Baca surah Al-Kahfi. Insya Allah tidak lama. Kalau dengan bacaan tertil paling-paling sekitar 15 ataupun 12 menitan atau 10 menitan selesai. Kalau yang lancar. Anggaplah yang tidak lancar setengah jam kita baca. Nah, kalau memang tahu kita tidak begitu lancar, memang kalau bisa lebih awal masuk ke dalam masjid. Bahkan 2 yang kita bisa dapatkan, bonus sekalipun, bonus sekalian yang dijanjikan oleh Allah. Lakas kita masuk ke masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, dapat onta. Talambat sedikit dapat lambu, talambat lagi dapat kambing, talambat lagi dapat hayam, terakhir dapat hintalo. Tapi jangan mencari hintalunya. Mencari pahalanya kayak hintalu, ujar Rasulullah. Dan itu berakhir kapan? Ketika khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar, malaikat yang ada di Muhara Lawang tadi mencatati siapa nang golongan lambu mana, yang dapat kambing siapa, dicatati oleh malaikat. Ketika khatib naik mimbar, detik-detik sebelum khatib naik mimbar itu golongan hintalo naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat tutup buku catatan, masuk ke masjid, duduk bersama dengan jamaah lain untuk mendengarkan khutbah. Itu disebutkan dalam hadis. Maka yang datang berdudi kada dapat lagi bonusnya. Jangankan kambing, hintalu aja kada dapat. Maka kalau bisa lah kasih datang. Jangan ketika mendengar khatib menyampaikan khutbah hanya datang. Walaupun sah Jumatnya, tapi tidak dapat bonusnya. Amun kayak itu hari ini balakas kita sedikit. Oke lah.
Kalau bisa yang sunat-sunatnya jangan ditinggalkan, mandi dahulu. Afdolnya memang saat ketika sebelum kita mengerjakan sholat, sebelum kita berangkat ke masjid, mandi. Itu afdol. Tapi kalaupun sudah mandi subuh tadi dengan mandi seperti layaknya kita mandi hadas besar, silakan, itu sudah dapat pahala. Kata ulama itu sudah dapat pahala. Saat ketika subuh tadi kita sudah dapatkan pahala. Dan berakhir kapan? Ketika sholat Jumat terlaksanakan. Karena hikmah mandi itu biar supaya orang kiri kanan kita kadang merasa risih dan terganggukan. Ini kadang mandi baunya luar biasa, tulah ke masjid duduk di tengah-tengah pulang, masya Allah. Kiri kanan tutup hidung sabarataan. Kenapa? Terganggu, karena mengganggu. Makanya ini hari raya usbu'i untuk umat Islam. Hari raya mingguan untuk umat Islam, hari Jumat. Maka kalau hari raya kayak apa? Lihat hari raya Idul Fitri. Kita kalau masya Allah hari raya Idul Fitri, lekas kita tolak. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Baju hanyar. Nah begitu juga hari Jumat, kalau bisa cari baju yang terbagus. Kapan perlu ada baju khusus untuk hari Jumat. Selain itu kita kada pakai karena istimewa ini baju. Karena baju kita terbatas, ini baju yang paling bagus. Sehingga kita khususkan setiap hari Jumat kita pakai. Tapi jangan pulang itu aja, kan orang kada berbasuh pulang. Mungkin ada beberapa helai pakaian yang memang kita istimewakan, yang mungkin lebih baik dibandingkan yang lain. Kapan perlu warnanya putih, karena warna yang paling dicintai oleh Rasul, warna yang paling disukai oleh Rasul, warna putih. Maka kata Rasul, kafinu mautahum, dan juga kafanilah mayit-mayitmu dengan warna putih. Maka sunat dengan warna putih, bersih. Itu kita harapkan. Pakai wangi-wangian. Kenapa? Biar kiri kanan kada tercium bau nang kada nyaman. Ini setelah begawi keras, kerja keras, angkat barang dan lain sebagainya, kan berkeringat tuh. Langsung ke masjid, duduk di tengah-tengah. Ini kan mengganggu kekhusyuan yang lain. Kapan perlu mandilah terlebih dahulu. Yang sunat-sunatnya jangan ditinggalkan. Bawangi-wangian. Ini hari Jumat, bawangi-wangian. Rasulullah, apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Faqala ma syamamtu qat atyab min rihi Rasulillah. Wa ma masastu qat alyad min yadi Rasulillah. Aku, kata Anas, tidak pernah mencium bau wangi yang melebihi wanginya Rasulullah. Masya Allah, keringat Rasul itu wangi. Bahkan sahabat menampung itu keringat karena wanginya, dijadikan minyak wangi. Tapi ingat, keringat Rasulullah, bukan keringat kita. Namun keringat kita, hapak bau-baunya, bersihkan. Masyamamtukat, tidak pernah aku mendapatkan bau wangi yang wanginya melebihi daripada wanginya Rasulullah. Itu kata Anas. Wa ma masastu qat alyan min yadi Rasulillah, dan aku tidak pernah menyentuh dan memegang tangan yang tangannya melebihi lembutnya daripada tangan Rasulullah. Tangan Rasul lembut. Maka ada hadis Mu'as al-Musafah al-Anasiyah. Musafah ketika Rasulullah bersalaman, menyalami Sayyidina Anas. Dan ini hadis-hadis musalsal, yang kemudian Anas menyalami kepada yang lainnya, kemudian kepada para tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, dan guru-guru kita meriwayatkan hadis ini dengan membacakan sanadnya, dan ini hadis-hadis musalsal, lalu kemudian menyalami dengan kita satu demi satu. Ini tangan bersentuhan dengan tangan orang yang pernah menyentuh tangan orang-orang yang pernah menyentuh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanadnya. Ini satu di antara keutamaan, ambil minyak wangi, pakai wangi-wangian. Dengan hal agar kita bisa mendapatkan bonus lebih banyak, karena hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayam. Dan ini akan bernilai kalau kita beriman. Kuncinya iman, jangan abaikan. Maka kata Rasul dalam hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islam ala khams. Di urutan yang pertama dari 5 hal yang disebutkan, syahadah, yakni persaksian, anna asyhadu an la ilaha illallah, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Insyaallah
kita lanjut nantinya pada kajian berikutnya dengan hikmah-hikmah yang kita bisa temukan dan dapatkan dari hadis yang ketiga. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.